Nah, munculnya mantan petinggi KPK ini pun membuat banyak sekali orang yang bertanya-tanya, jangan-jangan ada lobi-lobi antara mereka dengan pihak dari KPK. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusy Muhammad. Tanggal 12 November 2021 nanti, Presiden Jokowi akan dijadwalkan berkunjung menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahu kenapa Presiden Jokowi ke sana? Ya, kunjungan Presiden Jokowi tersebut dalam rangka untuk meresmikan pembangunan sirkuit, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Catat, bukan sirkuit Formula E loh ya. Nah, sirkuit Mandalika inilah yang nanti akan digunakan untuk ajang internasional. Mulai dari kejuaraan balap motor Asia Talent Cup, yang rencananya ini akan digelar pada tanggal 12 sampai 14 November. Nah, kemudian selain itu juga ada ajang WSBK atau World Superbike. Dan kemudian yang terakhir nanti ada ajang MotoGP yang rencananya ini akan digelar pada tanggal 20 Maret 2022. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kabar sirkuit Formula E kebanggaan Anies Baswedan? Kapan rencana sirkuitnya ini akan segera diresmikan? Ya, jangankan mau diresmikan, lawang lokasi sirkuitnya saja ini masih dirahasiakan. Jadi apa yang mau diresmikan? Coba sekarang tolong dijawab. Mungkin pendukung Anies Baswedan ada yang menonton video ini. Coba tolong dijawab, di mana lokasi sirkuit Formula E? Pasti gak ada yang tahu kan? Lah, saya kok jadi khawatir. Jangan-jangan sirkuit Formula E kebanggaan Anies Baswedan ini rutenya dari Balai Kota menuju gedung KPK. Lah iya, masa ya jadwal ajang Formula E ini sudah diumumkan. Katanya ini akan digelar pada tanggal 4 Juni 2022. Tapi sampai sekarang ini sirkuitnya belum diumumkan. Lah sebenarnya Pemprov DKI Jakarta ini serius atau tidak? Ya sekarang coba dihitung dari sekarang sampai dengan tanggal 4 Juni 2022. Ini kan kalau dihitung kurang dari 7 bulan lagi. Lah masa sampai sekarang ini masih belum jelas lokasi sirkuitnya ini di mana? Nah, emangnya Pemprov DKI Jakarta ini mau menggelar balapan mobil Tamiya? Ya, kalau lintasan mobil Tamiya itu saya percaya bisa dibangun dalam waktu sehari, bahkan sejam pun ini bisa. Lah, ini kan lintasan mobil listrik Formula E, bukan lintasan balapan mobil Tamiya. Saya nggak habis pikir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini. Nah, melihat perkembangan kasus dugaan korupsi Formula E ini yang tengah diusut oleh pihak KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata ada yang mulai turun gunung ingin menyelamatkan seorang Anies Baswedan. Nah, siapa dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Bambang Wijayanto. Nah, selain Bambang Wijayanto, ada juga Adnan Pandu Praja. Nah, mungkin ada yang bertanya, siapakah mereka berdua? Mereka berdua ini adalah mantan dari petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di era SBY. Nah, selain itu, untuk Bambang Wijayanto sendiri, dia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi dalam tim Gubernur untuk Percepatan dan Pembangunan atau TGUPP Pemprov DKI Jakarta, yaitu anak buah dari Anies Baswedan sendiri. Nah, munculnya mantan petinggi KPK ini pun membuat banyak sekali orang yang bertanya-tanya, jangan-jangan ada lobi-lobi antara mereka dengan pihak dari KPK. Benar nggak? Ya, meskipun alasan mereka ini saat mendatangi KPK itu katanya untuk menyerahkan dokumen soal Formula E. Tapi ya siapa tahu ada lobi-lobi di balik itu, benar nggak? Nah, yang membuat lucu adalah pernyataan dari Adnan Pandu. Katanya, penyerahan dokumen kepada pihak KPK soal Formula E tersebut sebagai bentuk transparansi, begitu katanya. Lah, apanya yang transparansi, bos? Kalau menurut saya ya, ini sih bukan sikap transparansi, tapi emang lagi kepepet aja, bener nggak? Ya kalau memang ini mau transparansi, kalau memang sejak awal mereka ini mau transparansi, kenapa Anies Baswedan ini menolak soal interpelasi dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan? Bahkan saking takutnya diinterpelasi, Anies Baswedan ini sampai menggalang kekuatan dengan cara mentraktir 7 fraksi lainnya untuk makan malam, coba. Nah, pertanyaan saya, apakah yang seperti itu dinamakan dengan transparansi?
Nah, semua orang yang waras pasti tahu kok jawabannya. Untuk itu, mari kita kawal terus kasus Formula E ini. Dan insya Allah saya akan terus menyampaikan perkembangan kasus ini. Ya, semoga saja penonton ini tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan ini. Nah, balik lagi soal kunjungan Presiden Jokowi ke Mandalika. Sekedar info saja, setelah Presiden Jokowi nanti ini akan meresmikan sirkuit Mandalika, beliau ini juga direncanakan akan meresmikan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat sana. Nah, jadi tolong dicatat ya, Jokowi ini bukan cuma mau test drive sirkuit Mandalika, tapi juga akan meresmikan Bendungan Megah yang total anggarannya ini mencapai hingga 1,3 triliun rupiah. Dan untuk acara peresmian sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi juga terlebih dahulu nanti akan memutari sirkuit dengan cara mengendarai motornya. Nah, perlu diketahui bersama bahwa Pertamina Mandalika International Street Circuit merupakan salah satu sirkuit yang terindah yang ada di dunia. Saat ajang motor internasional nanti digelar di sirkuit Mandalika sana, tentu mata dunia ini akan menuju pada keindahan alam Indonesia. Dan hal tersebut tentu akan membuat kita semua merasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Benar gak? Nah, sirkuit Mandalika ini sudah tentu akan membuat kita semua menjadi bangga. Namun, sirkuit Formula E itu jelas-jelas akan membuat warga ibu kota ini menjadi semakin malu. Benar gak? Dan tentu ini semua bukan cuma salah Anies Baswedan, namun juga salah para pengasong agama yang tega menjual ayah dan mayat hanya untuk kepentingan syahwat politik mereka. Nah, bicara soal sirkuit, sebenarnya kita dulu juga pernah mempunyai sirkuit Sentul dan pernah itu juga dijadikan sebagai ajang balapan MotoGP. Namun, sirkuit Sentul kini sudah usang dan tidak layak untuk digunakan untuk event kejuaraan internasional. Ya, seperti ajang Formula One, kemudian MotoGP, WSBK, atau Asia Talent Cup. Nah, tapi wajarlah apabila sirkuit Sentul tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Sebab sirkuitnya ini memang sudah terlalu usang. Nah, sekedar info saja bahwa sirkuit Sentul itu sudah dibangun sejak tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 1993 di era Presiden Soeharto. Nah, sekarang biarkan sirkuit Sentul itu menjadi bagian dari sejarah bangsa kita. Kini kita sudah memiliki sirkuit kelas dunia yang berada di Mandalika sana dan kita patut bangga memiliki sirkuit Mandalika. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kawal terus kasus Formula E dan kasus-kasus lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.